Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya, di channel Yusuf Rahmat. Di sini aku akan bermain game uji nyali ya, dan di sini aku akan bermain di normal aja lah. Yuk kita mulai gamenya. Tes, udah nyala? Oke. Halo, selamat datang di permainan uji nyali. Sekarang kamu berada di hutan jagat jin. Hutan ini dikenal sebagai hutan yang sangat angker. Katanya, orang-orang yang melewat sekitar sini suka melihat hal-hal yang aneh. Ya gitulah, katanya ada putih-putih melayang dan lain sebagainya. Di uji nyali ini, kamu harus mendengarkan cerita sampai selesai. Ceritanya itu sekitar 10 menitan. Dan ceritanya itu mengenai belik, ringin, angkara. Oke, kita mulai aja. Belik ringin. Belik atau sendang ini terletak di sebelah tenggara desa Sunarari. Dinamakan belik ringin karena belik ini berada tepat di bawah sebuah pohon beringin besar yang katanya usianya sudah ratusan tahun. Dahulu, sebelum banyak warga yang memiliki sumur, belik ini merupakan sumber air bersih utama bagi warga desa Sunarari. Hampir semua warga desa Sunarari bergantung pada belik ini untuk melakukan aktivitas mandi dan mencuci. Bahkan untuk keperluan memasak pun mereka mengambil air dari belik ini. Bukan tanpa alasan kalau warga mengandalkan belik ini untuk mendapatkan air bersih. Selain karena belik ini merupakan sumber air satu-satunya di desa Sunarari, belik ringin juga dikenal memiliki sumber air yang sangat berlimpah. Saat musim kemarau panjang pun, belik ini tak pernah sekalipun kehabisan sumber mata airnya. Dan yang paling utama adalah air yang keluar dari sumber di belik ini terkenal sangat jernih dan bersih. Saking jernihnya, ada sebagian warga yang tak segan-segan meminum langsung air dari belik ini. Dahulu, belik ini sangat terawat, dinaungi oleh sebuah pohon beringin raksasa yang konon usianya sudah ratusan tahun, dan dikelilingi oleh 3 buah batu besar. Membuat belik ini terasa nyaman untuk melakukan aktivitas mandi dan mencuci, tanpa takut akan ada mata nakal yang mengintip mereka. Meski begitu, di balik kesejukan dan kenyamanannya, belik ringin ini juga menyimpan banyak istri. Ya, sumber air utama di desa Sunarari ini tak kalah angker jika dibandingkan dengan area Tegal Salahan yang ada di sebelah selatan desa. Ups, lilinnya habis. Kamu harus mencari lilin terlebih dahulu.
bisa berlari selama beberapa detik. Ya, dulunya hanya dapat di sesajen yang tertutup letak di bebatuan. Oke. Aduh, masih bisa berlanjut kah? Itu lupa karena kirain gak ada pocong di belakang. Aduh. Ralinya jalannya
susahnya. Ya coba lagi lah. Terus stamina habis cuy. Beres cuy. Meski begitu, di balik kesejukan dan kenyamanannya, beli keringin ini juga menyimpan banyak misteri. Ya, sumber air utama di desa Sunalari ini tak kalah angker jika dibandingkan dengan area Tegal Salahan yang ada di sebelah selatan desa. Sudah banyak warga yang mengalami kejadian-kejadian aneh dan janggal di bilik ini. Salah satunya adalah Kang Asep. Beliau adalah tetanggaku. Rumahnya tak begitu jauh dari bilik keringin ini. Seperti biasa, sore itu selepas bekerja di sawah, Kang Asep langsung menuju ke bilik keringin ini untuk sekalian mandi. Letak sawahnya memang tak begitu jauh dari tempat sumber mata air itu berada. Sayangnya, saat sampai di bilik itu, ternyata masih ada seorang perempuan yang tengah mandi. Mau tak mau, Kang Asep harus menunggu. Bruk! Tengah asyik melamun, tiba-tiba Kang Asep dikejutkan oleh jatuhnya sepotong dahan pohon beringin yang telah lapuk. Dahan sebesar betis dengan panjang hampir 1 meter itu jatuh tak jauh dari tempatnya duduk. Wah, dapat kayu kering. Lumayan bisa dibawa pulang untuk dijadikan kayu bakar, batin Kang Asep sambil bangkit dan memungut dahan kayu itu. Ada Jangan penampakan. diambilkan. Tiba-tiba sebuah suara mengejutkan Kang Asep. Ternyata perempuan itu telah selesai mandi dan Aduh, bersiap lidinya itu untuk mau habis pulang. lagi. Harus Kenapa cari toh? lilin. Kan lumayan ini bisa dibuat kayu bakar, tanya Kang Asep heran. Ya, pokoknya jangan diambil. Kan kata orang-orang, kayu dari pohon beringin ini nggak boleh diambil, Kang. Apalagi sampai dijadikan kayu bakar. Amali, isi cilaka mana? Ujar si perempuan lagi. Alah, lah orang cuma kayu loh dan sudah lapuk juga. Masa bisa bikin celaka? Sanggah Kang Asep sambil tetap memungut kayu itu. Ya sudah, terserah kamu, Kang. Dibilangin kok ngeyel. Kalau ada apa-apanya ya tanggung saja sendiri, sungut si perempuan sambil berlalu meninggalkan Kang Asep. Sungut dong. Ada-ada saja.
Mana ada kayu lapuk sampai bisa bikin orang celaka. Lagi pula, memangnya kamu siapa? Mana ada kayu lapuk sampai bisa bikin orang celaka. Gerutu Kang Asep sambil bersiap-siap untuk mandi. Kang Asep tertegun sejenak. Perempuan itu tadi siapa ya? Sepertinya ia belum pernah melihatnya. Apakah bukan warga sini? Tapi setahunya hanya warga desa sini yang memanfaatkan bilik ini untuk mandi dan mencuci. Mungkin salah satu kerabat dari warga yang datang berkunjung ke desa ini, pikir Kang Asep sambil melanjutkan mandinya. Kalau dilihat dari penampilannya sih, sepertinya orang dari kota. Wajahnya cantik, kulitnya juga putih bersih, dan saat tadi lewat di dekatnya, ada tercium bau harum. Ups, lilinnya habis. Kamu harus mencari lilin terlebih dahulu. Why? Itu si Poci di belakang tuh lagi ngejar tuh. Mana ada kayu lapuk sampai bisa bikin orang celaka. Lagi pula, memangnya kamu siapa? Mana ada kayu lapuk sampai bisa bikin orang celaka. Gerutu Kang Asep sambil bersiap-siap untuk mandi. Kang Asep tertegun sejenak. Perempuan itu tadi siapa ya? Sepertinya ia belum pernah melihatnya.
apakah bukan warga sini, tapi setahunya hanya warga desa sini yang memanfaatkan bilik ini untuk mandi dan mencuci. Mungkin salah satu kerabat dari warga yang datang berkunjung ke desa ini, pikir Kang Asep sambil melanjutkan mandinya. Kalau dilihat dari penampilannya sih, sepertinya orang dari kota. Wajahnya cantik, kulitnya juga putih bersih, dan saat tadi lewat di dekatnya, ada tercium bau harum yang sangat menusuk hidung. Tunggu, ini kok? Kembali Kang Asep tertegun. Hidungnya mengendus-endus. Bau wangi itu masih tercium. Bahkan kini terasa semakin tajam. Padahal perempuan itu sudah pergi dari tadi. Ada suara yang menangis-nangis adik-adik. Di mana itu? Kang Asep bergirik saat merasakan bulu kuduknya tiba-tiba merinding. Laki-laki itu buru-buru menyelesaikan mandinya, lalu bergegas pulang dengan membuat cangkul dan dahan beringin yang melampau yang Wah, tadi ia suara yang temukan. nangis di radio. Nih, tak bawain kayu bakar, seru Kang Asep sambil melemparkan kayu yang tadi didapatnya ke samping sang istri yang sedang berjongkok di depan tungku dapur. Baunya enak banget mah. Kamu lagi manggang ayam toh? Hidung Kang Asep mengendus-endus saat mencium bau sengit seperti ayam yang sedang dipanggang. Ayam dari mana toh, Pak? Lah, om punya ayam saja enggak kok manggang ayam, sahut Yudarmi sambil kembali ke depan tungku. Lah, ini baunya. Loh, Pak, ini kayu apa toh? Kok dibakar jadi seperti ini? Seru Yudarmi memotong ucapan Kang Asep. Jadi seperti apa toh? Tanya Kang Asep yang masih asik duduk sambil menikmati kopinya. Ini loh Pak, coba sampean lihat. Kayu sudah lapuk begini dibakar kok masih keluar getahnya. Warna getahnya merah seperti darah. Dan baunya ini kok seperti... Kunci pocong. Bapak, Singo, tolong, panas, panas. Belum selesai istri Yudarmi berkata, mendadak mereka dikejutkan oleh teriakan sang anak yang sejak tadi asik menonton TV di ruang depan. Sontak, keduanya pun menghampiri sang anak. Aduh, cari lilin lagi. Kamu kenapa toh? Astagfirullah. Anakmu kenapa ini? Jerit Yudarmi saat melihat sang anak tengah berguling-guling di lantai sambil berteriak-teriak kesakitan. Sekujur tubuh anak itu melepuh seperti habis dibakar. Ups, lilinnya habis. Kamu harus
harus mencari lilin terlebih dahulu. Siap. Bapak, singok, tolong, panas, panas. Belum selesai istri Yudarmi berkata, mendadak mereka dikejutkan oleh teriakan sang anak yang sejak tadi asik menonton TV di ruang depan. Sontak, keduanya pun menghambur menghampiri sang anak. Kamu kenapa toh? Astagfirullah. Anakmu kenapa ini? Jerit Yudarmi saat melihat sang anak tengah berguling-guling di lantai sambil berteriak-teriak kesakitan. Sekujur tubuh anak itu melepuh seperti habis dibakar. Cerita Yudarmi tak dihiraukan lagi oleh Kang Asep. Alih-alih menolong sang anak, laki-laki itu justru berlari kembali ke dapur. Dahan beringin lapuk yang masih menyala di dalam mulut tungku itu segera ditariknya keluar. Lalu ia siram dengan seember air. Panas, perih. Teriakan anak Kang Asep mengundang para tetangga yang segera berdatangan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga itu. Ada apa ini? Ya Allah, anakmu kenapa Kang? Kok sampai melepuh begitu? Ayo cepat kita tolong. Kita bawa ke rumah sakit aja. Jangan, panggil Pak Mali saja dulu. Berbagai pertanyaan dan saran dari para tetangga seolah tak dihiraukan oleh Kang Asep. Laki-laki itu justru diam terpaku sambil matanya menatap nanar keluar rumah, di mana nampak sosok perempuan yang tadi ia temui di belik ringin sedang berdiri di sudut halaman. Melihat Kang Asep yang seperti orang linglung, para tetangga akhirnya mengambil inisiatif untuk memanggil Pak Modin, orang yang dituakan di desa Sunalari. Setelah datang dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, laki-laki sepuh itu segera mengambil tindakan. Dengan bantuan para warga, anak Kang Asep yang masih histeris itu segera dibawa ke belik ringin dan dimandikan di tempat itu oleh Pak Modin. Dengan disertai ritual-ritual khusus, sisa dahan beringin lapuk yang sebagian sudah terbakar menjadi arang itu juga dikembalikan ke tempatnya semula. Tempat di mana pertama kali Kang Asep menemukannya. Beruntung, nasib baik masih memihak ke keluarga Kang Asep. Sang anak masih bisa diselamatkan meski mengalami sedikit cacat permanen. Kulit di sekujur tubuhnya menjadi belang-belang akibat bekas luka bakar yang dialami. Ada suara tokeng.
Oke, selamat. Anda telah berhasil menyelesaikan uji nyali ini. Sekarang kami akan menjemput kamu. Cepat jemput sini. Oke, akhirnya uji nyalinya selesai. Oke, sekian dulu dari konten dari saya, dan jangan lupa di subrek, di like, dan share ke teman-teman kalian ya. Yuk, bye bye.